Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Ya, pada hari ini Senin ya, kita akan belajar lagi, melanjutkan lagi pembelajaran kita, yaitu masih di tema 6B, teman-teman, yaitu tentang adaptasi hewan. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang adaptasi tumbuhan, bagaimana tumbuhan bisa mempertahankan hidup dengan lingkungannya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang adaptasi hewan, yaitu bagaimana hewan bisa mempertahankan hidup, bisa melindungi diri dari serangan musuh ataupun dari lingkungannya. Yang pertama, kita akan mempelajari nama hewan, yaitu yang pertama adalah hewan lebah. Nah, hewan lebah ini hewan yang luar biasa. Lebah ini adalah hewan bertelur dan bisa terbang, mempunyai sayap. Nah, ciri-ciri hewan ini adalah hewan ini berkoloni. Nah, teman-teman, berkoloni ini adalah bergerombol. Nah, lebah ini bisa melakukan pekerjaan dengan kerjasama secara rapi dan teratur. Nah, dia saat mengerjakan membuat rumah lebah atau sarang itu dilakukan secara bersama-sama dan hasilnya pun rapi. Nah, itu adalah sifat dari lebah. Nah, lebah ini juga mempunyai sifat apabila diserang musuh, apabila diganggu oleh makhluk lain, dia akan mengejar sampai dapat. Nah, contohnya kita nih nggak sengaja ya mau ngambil daun, nah di situ ada lebah, kita nggak sengaja mengganggu ya, nah, lebah pasti akan mengejar kita sampai dapat. Nah, itu sifatnya lebah. Nah, kalau diganggu, nah, dia akan marah. Nah, itu lebah. Tapi kalau kita nggak mengganggu, nah, lebah itu juga tidak akan marah. Nah, itu sifatnya lebah. Nah, dan lebah itu adalah hewan penghisap madu. Nah, ini makanannya, lebah ini luar biasa. Jadi makanannya yang manis, seperti madu. Nah, ini didapatkan dari sari-sari bunga ya, yang terdapat dalam bunga. Itu adalah makanan lebah. Nah, karena makanannya adalah sari-sari bunga atau madu, yang dihasilkan oleh lebah pun juga luar biasa, yaitu madu yang berfungsi sebagai obat bagi manusia. Nah, madu ini dapat mengobati segala jenis penyakit yang dialami manusia. Itu adalah keutamaan dari madu yang dimiliki lebah. Kemudian lebah ini juga mempunyai sengat yang luar biasa. Sengat ya, ataupun bisa apabila menyengat pada manusia akan mengakibatkan akan menjadi memar ataupun menjadi sakit. Seperti itu adalah keutamaan dari lebah. Oke, yang kedua adalah hewan unta. Hewan unta ini juga hewan yang luar biasa. Hewan ini sudah ada pada zaman Rasulullah. Hewan ini adalah dulu berfungsi sebagai alat transportasi. Hewan ini sangat kuat sekali, karena hewan ini digunakan untuk transportasi, untuk mengangkut barang ataupun mengangkut manusia, dan hidupnya pun di tempat yang jarang air, di padang pasir. Nah, hidup onta ini sangat kuat sekali, bisa berapa puluh tahun dia bisa hidup ya. Nah, onta ini mempunyai ciri-ciri mempunyai punuk, teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat contoh dari gambar onta ini. Dia mempunyai punuk yang besar. Nah, ini fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan air ataupun makanan. Jadi onta ini berapa hari atau berapa minggu tidak makan, tidak minum, onta ini masih tetap hidup karena mempunyai cadangan makanan di dalam punuknya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah onta memiliki kaki yang kuat dan panjang. Nah, ini fungsinya adalah sebagai penahan beban badan onta dan agar tidak masuk ke dalam pasir ataupun pasir gurun. Itu adalah fungsi dari kaki onta yang panjang. Ya, hewan selanjutnya adalah hewan yang bisa bikin manusia bergoyang. Ada yang tahu hewan apa? Nah, itu adalah hewan penguin. Nah,
リリリリリリス天然なんぼやばりんなんてんなんでまだまルブルブルブルブで言えるバリッカリンなんてんなんどタタタタタタブーブーでやるあらささやりりバビリンババリランリンランデンランドはバリッカタバリバリバリリリリリリリス天然なんぼやばりんなんてんなんでまだまルブルブルブルブで言えるバリッカリンなんてんなんどタタタタタタブーブーでやるビビバビビンラバリランリンランデンランドワバリカタバリバリバリビビビビビビステンデンランドヤバリンなんてんなんでマラバリンなんてんなんでマラバリンなんてんなんリンなんてんなんリンなんリンなんリンリンリリリあらささやりビバビビンラバリランリンランデンランドワバリカタバリバリバリビビビビビビステンデンランドヤバリンなんてんなんでマラバルブルブルブルブで言えるバリカリンなんてんなんどタタタタタタブーブーでやるあらささやりビバビビンラバリランリンランデンランドワバリカタバリバリバリビビビビビビステンデンランドヤバリンなんてんなんでマラバルブルブルブルブで言えるバリカリンなんてんなんどタタタタタタブーブーでやるHewan ini adalah jenis burung ya, burung penguin. Penguin ini bisa ditemukan atau dijumpai di daerah kutub, bisa di kutub utara ataupun kutub selatan. Hewan ini adalah hewan yang tahan dengan suhu dingin, bahkan sampai 0 derajat pun bisa hidup. Ya, hidupnya di tempat es, suhunya sampai 0 derajat pun bisa hidup, yaitu hewan penguin ya teman-teman. Lah, ciri-cirinya adalah hewan ini mempunyai bulu yang sangat tebal, dan bulu ini berlemak, berminyak. Fungsinya adalah melindungi tubuh dari penguin. Di samping itu juga penguin mempunyai kaki yang berselaput ataupun lebar. Ini fungsinya adalah untuk berenang di dalam air atau di dalam air es. Itu penguin. Oke, yang ketiga adalah hewan cicak. Cicak ini juga merupakan hewan yang luar biasa, mempunyai ciri-ciri khusus. Cicak ini yang pertama, cicak ini bisa menempel pada dinding ataupun tembok, tidak jatuh, karena cicak ini mempunyai kelebihan kakinya adalah bisa merekat pada tembok ataupun dinding. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cicak mempunyai lidah yang bisa menjulur ke luar. Nah, ini fungsinya adalah untuk menangkap musuh ataupun mencari makanan. Contohnya cicak ini sering di tembok, di bawah lampu. Di situ ada nyamuk, tiba-tiba nyamuk itu bisa langsung disergap oleh cicak melalui lidahnya yang panjang. Itu adalah fungsi dari lidah cicak. Yang kemudian ciri cicak ini yang luar biasa ini adalah cicak ini bisa memutuskan ekornya. Apabila cicak ini sedang dikejar mangsa, tiba-tiba ekornya bisa putus dan ekornya bisa bergerak-gerak, jatuh ke bawah. Akhirnya yang dikejar adalah ekornya. Kemudian cicaknya bisa melarikan diri seperti itu. Itu adalah ciri khusus dari cicak, bisa memutuskan ekornya, ataupun cicak memutuskan ekornya disebut dengan autotomi. Jadi autotomi itu adalah putusnya ekor cicak untuk mempertahankan serangan dari musuh ya teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya yang keempat adalah hewan kelelawar. Hewan kelelawar. Ini ada filmnya nih ya, itu Batman. Sering lihat dulu ya, ada filmnya. Teman-teman, kelelawar ini adalah hewan yang takut dengan cahaya, dengan lampu. Berarti kelelawar ini kalau siang dia tidur ya, dia bersembunyi. Dia bersembunyi ya di daun, di pohon yang gelap-gelap gitu ya. Nah, kelelawar ini
dia keluar dari sarangnya atau dari tidurnya itu pada malam hari yang sangat gelap. Nah, kelelawar ini bisa terbang di tempat yang gelap. Kelelawar ini bisa terbang di malam hari dengan keadaan yang gelap, tidak menabrak benda. Karena hewan ini mempunyai ciri khusus yang luar biasa, yaitu yang disebut dengan ekolokasi. Ekolokasi ini adalah semacam indera yang dimiliki oleh kelelawar. Saat terbang pada malam hari pada keadaan gelap, kelelawar ini mengeluarkan semacam suara yang bersumber dari giginya, dari mulutnya. Suara itu dikeluarkan apabila mengenai benda yang di depannya, itu akan dipantulkan lagi dan akan diterima lagi oleh kelelawar. Apabila benda itu masih jauh, dia masih akan tetap terbang. Apabila benda itu sudah dekat, dia akan menghindar. Apabila yang ditangkap itu adalah mungkin musuh, ada makhluk lain, dia akan segera terbang dan akan menghindar. Itulah kelebihan yang dimiliki oleh kelelawar, mempunyai indera ekolokasi, yaitu bisa menangkap getaran bunyi seperti itu ya teman-teman. Nah, kelelawar ini juga tidurnya tidak seperti hewan-hewan yang lain ataupun seperti manusia. Dia tidurnya tergelantung di pohon dan terbalik teman-teman semuanya. Bisa dilihat, dibayangkan tidurnya terbalik dan tergelantung. Nah, itu bagaimana itu? Nah, karena kelelawar itu mempunyai kaki yang tajam dan kuat. Nah, itu fungsinya untuk mencengkram saat kelelawar ini tidur ternyata, sebagai untuk mencengkram untuk di dalam ranting ataupun pohon. Nah, itu adalah fungsi dari kaki kelelawar. Oke, selanjutnya kita akan belajar. Oke, selanjutnya adalah hewan bebek. Nah, hewan bebek ya, hewan bebek ini sering kita jumpai, bahkan banyak dipelihara ya. Bebek ini adalah hewan bertelur teman-teman semuanya, dan hidupnya senangnya di air ya, air yang di tempat yang basah. Bebek ini mempunyai ciri khusus juga. Yang pertama adalah bebek ini mempunyai bulu. Bulu bebek ini mengandung semacam lemak ataupun minyak. Apabila bebek ini berenang di dalam air, dia kemudian naik ke dalam air, itu bulunya tidak basah. Itu ya unik ya, karena mempunyai minyak. Karena minyak itu tidak tercampur oleh air seperti itu. Kemudian juga mempunyai kaki yang berselaput. Kaki bebek ini berselaput. Fungsinya adalah agar di lumpur nanti kaki bebek itu tidak masuk ke dalam lumpur, ataupun nanti sebagai alat berenang di dalam air. Nah, kemudian bebek ini juga mempunyai paruh ya, ataupun mulut yang panjang. Fungsinya adalah untuk mencari makanan di dalam air, ataupun fungsinya untuk menyaring makanan yang ada di dalam air. Nah, itu adalah fungsi dari mulut bebek ataupun paruh bebek yang panjang ya teman-teman. Itulah tadi ciri-ciri dari hewan bebek. Sampai di sini nanti teman-teman bisa lebih jelasnya lagi, lebih lengkapnya lagi bisa dicari-cari di internet ataupun baca-baca di buku. Banyak sekali hewan yang ada di bumi ini ya, nanti yang bisa teman-teman pelajari. Ya, sampai di sini cukup ya pembelajaran hari ini. Insya Allah nanti teman-teman bisa mengerjakan tugas selanjutnya, dan tugasnya bisa dikumpulkan ke Kak Santo lewat WA Japri. Oke teman-teman ya, selamat belajar, tetap jaga kesehatan ya, tetap di rumah dulu, bersabar ya. Mudah-mudahan keadaan ini cepat membaik dan kita bisa belajar bersama di sekolahan tercinta ini. Oke, jadi Kak Santo cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.